Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinovanka Arya Bagaskara, NPM 7192127797. Saya dari mahasiswa Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah pembahasan topik, yaitu yang berjudul Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Digitalisasi. Pemasaran digital era digitalisasi. Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing. Apa itu influencer marketing? Secara definisi, influencer marketing adalah sebuah metode dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di antara masyarakat atau segmen target konsumen yang akan dituju dan dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek tersebut. Penggunaan metode ini akan membuat sang influencer memerankan sang pembeli atau pengguna suatu merek yang mampu mempresentasikan tentang hal-hal positif yang dimiliki merek sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualan dari merek produk tersebut. Berdasarkan data dan definisi yang ada ini, maka peneliti ingin mengetahui peran dari influencer ini sebagai salah satu strategi pemasaran digital di era digitalisasi. Influencer marketing dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan massa yang dimiliki oleh seorang influencer. Seorang influencer secara umum biasanya dipilih berdasarkan kemampuan, keahlian, tingkat popularitas, maupun reputasi yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode ini, sebuah perusahaan atau merek tertentu diharapkan akan lebih loyal kepada sang influencer, yaitu dengan membangun hubungan yang lebih dalam dan tidak hanya sekedar sebatas menjelaskan tentang produk itu saja, namun lebih ke informasi juga fasilitas khusus yang didapatkan terhadap produk baru serta proses di belakang layar dari merek yang akan dipromosikan. Hal yang perlu diperhatikan saat memilih influencer tentu kembali kepada konsep segmentasi, sasaran dan penempatan dari target konsumen yang diinginkan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pengikut dan tingkat keterlibatan platform yang akan digunakan. Platform yang dimaksud adalah terkadang seorang influencer dapat menciptakan komunitas-komunitas yang dapat memberikan kesan terhadap produk yang akan dipasarkan. Pada beberapa kasus terkadang influencer dengan jumlah pengikut yang kecil namun memiliki keterlibatan yang tinggi dapat lebih efektif dalam mempengaruhi tingkat penjualan produk kepada konsumen. Posisi popularitas dari sosial media pun turut mempengaruhi tingkat popularitas dari seorang influencer tersebut dan memperbanyak jumlah influencer tersebut. Maka secara tidak langsung juga akan menjangkau tingkat konsumen yang lebih luas yang menyesuaikan dengan media sosial tersebut. Di Indonesia sendiri, seperti data pada katadata.co.id tahun 2018 menyebutkan pada 2017 pengguna internet di Indonesia pada rentang usia 16-64 tahun. Menyebutkan media sosial dengan secara aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah YouTube menempati peringkat pertama dengan persentase penggunaan sebesar 43%, peringkat kedua Facebook dengan persentase penggunaan sebesar 41%, peringkat ketiga WhatsApp dengan persentase penggunaan sebesar 40%, peringkat 4 Instagram sebesar 38%, peringkat 5 Line sebesar 33%, peringkat 6 BBM sebesar 28%, peringkat 7 Twitter sebesar 27%, peringkat 8 Google Plus sebesar 25%, peringkat 9 FB Messenger sebesar 24%, peringkat 10 LinkedIn sebesar 16%, peringkat 11 Skype sebesar 15%, peringkat 12 WeChat sebesar 14%. Seorang pemasar dalam memanfaatkan jasa influencer harus membuat kontrak kerjasama untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Dalam pembayaran, tidak selalu influencer harus dibayar dengan menggunakan nominal uang, namun bisa dengan menggunakan promo-promo atau fasilitas yang dimiliki oleh merek tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah pengalaman yang dapat diposting kembali dalam platform mereka.
Demikian akhir penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan saya tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kata kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.